udah mampir di kanal aku Reni, tuan rumah di kanal ini. Ini nama kanalnya tuh ada di sini itu. Aku udah canggih kan sus, udah nunjuk kita nanti ada gitu sus. Pinter ya ngeditnya ya. Ya masih manual pakai HP juga gitu. Iya. Anyway, teman-teman makasih loh untuk di sesi aku yang ini My Favorite Person. Itu nama segmennya sus. Episode berapa ini? Ini kayaknya episode berapa ya? Ini aku harus sama suamiku dulu, jadi nanti baru kamu gitu. Atau kalau nggak ya mungkin episode 4 atau 5. Taruh jadi yang kedua lah ya pilihannya. Oke. Nggak apa-apa Ren. Suamimu menafkahi lahir batin. Iya, bener. Aku nggak bisa kalau yang batin, apalagi yang lahir gitu kan, ya ampun. Ya berarti gak nafkah-nafkah. Hanya melepaskan jiwa dahaga bergibahan aja lah ya kita ya. Itu sudah lebih dari cukup ya Thank sister. you sudah diundang dan terpilih menjadi favorite person. Kamu juga favorite personku loh. Terima kasih banget teman-teman. Ini tuh salah satu orang yang jadi favorit aku, makanya aku dengan sengaja meminang biar bisa mau datang jadi tamu di kanal ini. Jadi sus ini atau sama teman-teman juga yang baru pertama kali mampir ke sini, ini adalah di kanal aku bikin segmen My Favorite Person. Jadi isinya adalah orang-orang yang dalam rekam jejak perkenalanku atau pertemananku itu memiliki hal-hal, beberapa rekaman langkah atau kejadian ataupun dari dulu sampai sekarang yang itu value-nya itu menurut aku tuh patut untuk diingat, dinotis, dan juga termasuk kecelakaan sejarah juga ya yang perlu dinotis ya. Itu kayaknya lebih banyak. Oke, dia mau meluruskan sejarah juga nanti, that's fine, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya sus aku membuat ini tuh sebenarnya niat awalnya itu buat legacy buat anak-anak, terus buat keturunan aku nanti gitu. Jadi supaya di masa depan itu just in case mereka tuh ingin tahu siapa sih orang-orang yang penting buat aku, siapa sih orang-orang yang punya value yang aku hargai, itu mereka bisa melihatnya di sini dan mereka bisa mengenalnya gitu. Tapi terus kayaknya cocok deh didokumentasiin aja biar nggak cuma keturunan aku aja yang lihat, tapi juga everyone yang kita kenal, orang-orang Atau yang jadi FVP ya, viral gitu lah ya. nggak usah. Aku nggak ngejar viral apa sih. Pokoknya itu tercatat gitu loh, jadi terekam gitu loh. Ini my favorite person gitu. Nah, teman-teman yang kenalin, ini adalah sahabat aku dan bersyukur banget, alhamdulillah banget sampai sekarang, dari sejak awal kita kenal tahun 98, dari kita masuk kuliah bareng sampai sekarang tuh kita masih dikasih usia panjang dalam sehat dan juga rezeki silaturahmi yang masih bisa terjalin terus, alhamdulillah ya sus. Ini teman aku namanya Susi, dari namanya aja udah spesial kan ya. Apa Susi si milik Kitty, Susi Pujiastuti, you semua name orang it. semua orang kalau dengar nama kata Susi itu udah pasti mengundang senyum gitu, pasti pasti orangnya ada faktor X yang bikin senyum kayak gitu, nggak tahu kenapa. Dan ini aku juga menemukannya di sini gitu. Jadi kita udah kenal kayak 25 tahunan mungkin, persis 24-25 ya, dari sejak kita masuk kuliah 98. Dan kebetulan banget kita juga saat ini sama-sama ASN biarpun bekerja di organisasi yang berbeda. Terus Susi lebih dulu sih jadi PNS ya. Kamu udah berapa tahun? 20 tahun ini. 20 tahun ini. Aku baru 14-an, 15-an gitu. Dan aku dari sejak aku terpikir bikin kanal ini udah saat ini kayaknya udah 3 atau 4 episode Sus yang udah jalan. Dan aku sebenarnya ketika menginginkan membuat produk ini tuh, aku terpikir Susi itu must be salah satu orang yang harus awal-awal harus aku masukkan di sini gitu. Nah, kamu makasihnya terkesan kamu tuh terharu, padahal kamu tanya dulu kenapa. Kenapa aku mau masukkan kamu di sini, kenapa kamu tuh ternotis banget sama aku tuh, kenapa gitu. Jadi kayak jangan boleh bersyukur dulu. Pantesan tadi sebelum mulai dia udah bilang berdoa dulu. Lo berdoakan baik ya Susi. Baik. Nah teman-teman, kenapa sih aku pengen banget membagikan Boleh sambil ngopi ya? Boleh dong. Ini kita lagi di kantornya Susi. Dia lagi datang ke kantor perwakilan di Jakarta, sampai aku lari ke sini gitu. Kita kemarin habis kumpul-kumpul sama teman-teman kuliah, tapi kalau kumpul-kumpul kan nggak bisa ya bikin rekaman gini ya. Nah, kenapa sih Susi itu penting banget buat aku? Jadi dulu tuh kalau temen-temen di kampus itu mungkin ya, teman-teman atau yang lihat semua kalau pernah ngeliat ada yang main di kampus itu jenis yang mahasiswa organisasi ya, Sus ya, aktivis. Nah, ceritanya dulu tuh kita termasuk yang jenis kayak begitu gitu. Jadi di kampus tuh ada organisasi apa, jadi ikutin semua, dari senat BM
BEM, BEM, UKM, ekstra kampus, sampai yang di UKM luar kampus. universitas Ya. semua. Yes. Kita barengan di kampus, barengan juga di luar kampus. Terus rumah kos kita juga deketan, jadi kayak Aku lebih kita- tepatnya pengunjung tetap kosan kalian. soalnya kosan kita tuh, kontrakan kita tuh tempat cewek-cewek teman-teman balik kumpul, jadi dia sering banget datang ke tempat aku. Dan Susi itu salah satu sahabat yang aku kenal, itu personanya itu full of excitement. Jadi dalam hidupnya dia tuh kayaknya nggak ada yang nggak seru gitu loh. Semua hal itu dilakukan dengan seru, menarik. Jadi itu bringin good vibes gitu. Kayak good vibes itu kan nular ya Sus ya. Kayak ada, kalau ada orang itu happy, ceria, itu orang kanan kirinya tuh bakal ikut ke bawah ya nggak? Dan begitu juga sebaliknya ya nggak? Nah, Susi itu termasuk jenis yang seperti itu. Dia tuh secara secara persona, secara pribadinya itu orangnya memang kayak emang dari belum kuliah pun juga kayak gitu kan, emang pembawaannya Sus ya. Kayak orangnya tuh emang seneng ngobrol, seneng rame, dan seneng Bikin kerusuhan. punya bakat untuk jadi glue of the crowd, atau jadi pokoknya jadi orang yang ngompor-ngomporinnya gitu loh. Jadi dia bakal bisa bikin orang tuh jadi ngobrol tuh bisa jadi seru gitu loh. Tapi Susi itu high quality, jadi secara apa tuh, intelektual ya, apa sih kalau nggak, maksudnya yang itu maksudnya SQ, gini, IQ gitu bukan? nggak, maksudku tuh maksudnya memang orangnya juga memang maksudnya teruji secara kualitas sekolah tuh apa sih, intelektual gitu loh. Maksudnya dia tuh suka baca juga. Jadi kalau kita forum diskusi tuh ada kan orang yang bercandanya bercandaan kosong, ada. Nah ini ada yang bercandaan tapi juga bercandaan intelek, ngerti gak sih? Mungkin karena organisasi yang kita ikutin ya, kayak bikin kita jadi kayak gitu ya gak sih? Kayak kita Bisa tuh suka, jadi. pernah ada forum yang harus kayak bedah buku gitu-gitu loh, ya kan? Kelompok diskusi kelas sosial. Jadi Ya. pas kita kuliah mungkin karena kita lagi euforianya reformasi Ya, 98. karena 98. Jadi kita memang diasuh sama abang-abang, kakak-kakak yang mendidik kita mungkin ya Ren ya, untuk ya terus mengasah ya keilmuan dari sisi hukum, politik Ya, gitu ya, ya. kondisi kekinian. Dan zaman dulu belum terdistraksi dengan sosmed yang kayak sekarang. Enggak, belum ada sama Susi, mall aja bisa sekali. dihitung ya. Iya. Kalau dibilang saya aktivis, ya mungkin iya banget sih ya. Banget sih, kamu. banget. Sampai saya pernah salah demo. Sebentar, salah demo apa maksudnya? Salah demo. Demonya gimana? Jadi suatu tahun di bulan Mei, 1 Mei nih, mendekati 1 Mei. Kalau kamu kan punya cerita romantis ya, Iya, beberapa. dengan Kang Asep ya waktu itu. Nah, jadi di salah satu tahun Alhamdulillah, dia menyebut nama dengan 1 Mei itu kami ada demo buruh Rem. itu kita di kampus. Di Patung Diponegoro. Oh, oke, Di kampus kita lah di ya. kampus. hitungannya. Oh iya, iya, Patung kayak Diponegoro. inget, oke, terus. Dan itu berbagai elemen organisasi di Ya, Semarang ya. ngumpul jadi situ. Salah satu yang disuarakan selain kenaikan upah buruh dan sebagainya ya, itu udah di vote-nya begitu, juga ada peringatan penembakan buruh PT KLI Kayu Lapis Indonesia Oh, di oke. Kendal. Iya, Kendal. Nah, kemudian aku nih masih agak-agak newbie nih di bidang hukum perburuhan, Oke. juga sama teman-teman LBH tuh ya cuman baru kenal-kenal doang. Yes. Iya. Kemudian diajakin lah sama salah satu senior ya di situ. Tiba-tiba memang aku waktu itu kayaknya ngerasa pedenya lagi famous-famousnya, lagi bener-bener dikader banget lah sama si abang-abang itu. Jadi abang-abang itu mungkin kalau mengkader orang akan melihat ini potensial apa enggak untuk dikader, karena ada yang dikader di tengah jalan dia sibuk pacaran. Nah, kayaknya saya nggak ada yang akan naksir gitu loh. Jadi mungkin ini kayaknya akan lempeng lurus sampai selamat sampai kuliah selesai tuh ya paling cuman kuliah meleng-meleng dikit, tapi tetap organisasinya jalan. Iya, Kalau iya, beliau ini benar. kan mungkin melengnya banyak karena yang ngantri mau mengajakin pacaran banyak. Enggak. Oh ya, oke. Terus balik lagi ya. Jadi ketika lagi udah masa nih, kita bahkan ngaji dulu, kita Oh, kirim wow, saat doa. itu begitu, oke. Yes, kirim doa untuk para korban penembakan. Nggak salah dong kalau saya kemudian berpikirnya, oh ini berarti sudah meninggal, ada korban lah paling enggak. Iya, benar. Tiba-tiba mikrofon itu, aku inget banget waktu itu Direktur LBH Semarang Mas Andi Hardianto tuh masih ke aku, kesetaraan gender. Zaman dulu gender tuh lagi wah gitu Ya, saat itu lagi gitu banget. lagi digaungkan banget HAM, kemudian kesetaraan gender. Tiba-tiba mikrofon tuh dikasih ke saya bingung dong, tapi saya juga nggak mau mati gaya kelamaan. Iya. Tiba-tiba setelah menyanyikan lagu Darah Juang, nah di Gen Z nggak akan tahu. Gimana sih saudara Joy? Bunda relakan
tumpahkan darah juang kami, ya, sambil mengangkat tangan, itu syahdu banget rasanya, bener. Kemudian saya udah hidup miskin kota, hidup mahasiswa, tiba-tiba ada satu kalimat, mari kita doakan arwah para korban penembakan PT KLI. And you know what, ternyata setelah saya selesai memberikan orasi itu, diluruskan sama Mas Andi bahwa memang benar ada penembakan beberapa korban, tapi nggak ada yang meninggal, Susi. Wah, saya rasanya, dan itu ditonton oleh semua elemen LSM yang saat itu lagi heboh-hebohnya di Semarang. Saya malu banget, dan aksi puncak malam itu dilanjutkan dengan mogok makan beberapa kampus di Gedung Berlian, di Gedung DPRD. Gedung Berlian itu DPRD. Yes, itu aku diajakin sama abang-abang itu untuk memberikan support gitu ya ke teman-teman yang menjahit mulutnya, benar-benar ada yang diplester, ada yang dijahit, itu mogok makan. Kan ada kakak kelas kita juga ikut kan. Saya nggak berani muncul, bukan apa-apa, bukan saya nggak salut, tapi karena saya malu ketemu sama orang-orang itu. Tapi sebentar, aku justru berpikir begini, karena kamu saking mantapnya ketika berorasi, justru malah orang-orang itu jangan-jangan malah ngebatin karena meyakini apa yang kamu katakan, astagfirullahaladzim, berarti beneran sudah ada yang meninggal. Kayaknya begitu. Bisa jadi itu nggak cuma dalam jumlah demo yang seperti sekarang cuma 10-20 orang, ini ratusan pakai megacot, tahu kan, yang di depan kampus patung di Ponorogo itu sekitar tahun 2000 atau 2001 lah. Iya. 2001 ya? Iya. Itu anak adik-adik kita belum lulus, kita pertengahan lagi aktif-aktifnya pokoknya. Enggak dong, masa sih 2000 itu kan udah datang adik-adik kelas yang sudah yang kamu ngajakin demo dengan masyarakat bisa menunggu, nggak tahu ya pemirsa, nggak mau dibuka dia. Itu galuh seneng banget, itu 2000 tuh kan sebenarnya udah banyak adik-adik yang aktif, mereka sudah nggak suka dengan kegiatan. Tapi kan itu memang pasarnya bukan anak-anak mahasiswa, banyak yang kayak K3JH, kemudian yang pelindungan lingkungan itu udah ke NGO bener gitu ya. Iya, udah speknya itu udah spek luar kampus sih, Sus, kayak gitu ya. Oke, dari awal buka aja teman-teman udah bisa ngelihat kan. Jadi kalau ibaratnya dulu tuh misalkan aku ikut sebagai aktivis, ikut demo di tahun 98, misalnya aku tuh level keloyalannya segini, nah Sus itu dikalikan 3 dari aku gitu loh. Jadi kayak dia akan ngajak, Reni ayo demo gitu, demo apa gitu, Reni ayo anterin gitu. Jadi dia update, dan dia memang konsisten ngikutin semua aktivitas yang waktu itu kita sebut sebagai labelnya mahasiswa aktivis. Betul. Aku juga ikut ke situ sih, cuman akhirnya agak nggak sekencang Susi karena waktu itu aku mulai kerja sambilan. Bukan mulai pacaran ya? Enggak, pacaran tuh nggak ngaruh, pacaran, demo ya demo gitu. Cuman waktu itu aku udah mulai kenal kerja sambilan, jadi harus siaran, ya, jadi penyiar radio ya. Tapi dia masih setia loh, kalau lagi nggak siaran masih suka nyamper ke kosan, sekedar sahur bareng. Kalau punya duit nraktir saya, mahasiswa aktivis yang nggak punya duit dan nggak ada yang ngajakin romantis. Enggak, itu kalau aku sering main ke kosanmu itu berarti dikala itu berarti lagi nggak ada pacar, Sus, berarti. Ya kan gitu ya nggak, kalau kita lagi nggak ada pacar ya perginya ke teman-teman sendiri ya nggak sih, cari teman gitu loh buat ngobrol, ya digosip apa, dicerita apa, kayak gitu. Atau nyain tugas ya, tapi jarang deh kayaknya. Jarang kamu aware sama tugas kuliah kayaknya nggak ada. Saya jarang, susah. Cuman udah kayaknya nasibku itu mungkin baik aja Tuhan gitu, jadi kayak udah nggak ngikutin tugas kuliah ya kan, nilai pasti kurang-kurang gitu ya, jadi makanya kan lulus sekedarnya, Sus, ya kan. Malu sih, malunya sekarang ya, setelah udah tua gitu ternyata nilai kelulusan tuh apa namanya, IPK itu tuh ya ternyata ya ada perannya gitu loh, nggak cuma sembarang asal. Tapi kan soft skillmu jauh lebih ya. Orang-orang yang mungkin IPK-nya 4 lah, Ren, nggak apa-apa lah, semua ada positif negatifnya, nggak mungkin kita serakah akan semuanya kita ambil, nggak bisa. Makasih Bunda sudah diingatkan, makasih ya. Nah itu sekelumit sedikit cerita untuk menggambarkan how exciteful-nya Susi, sahabatku ini. Nah tapi ada part lain dalam langkah hidupnya Susi itu yang aku tuh notice banget, dan itu bikin aku nggak bisa lupa sampai sekarang gitu. Jadi teman-teman aku tuh mungkin teman-teman pernah melihat, membaca atau mendengar dalam suatu babak hidupmu yang kalau suatu balas dendam ya, sebuah quote ya ini ya, sebuah balas dendam itu bisa saja memicu seseorang itu menjadi the best version of her, of them gitu. Pernah kan melihat kayak gitu kan? Nah aku melihat bukti nyata ya, contoh nyata hidup dan living legend.
Ini tuh penting banget, aku tuh penting banget Bombastis revolusioner, sumpah. Aku tuh penting banget untuk menceritakan part yang ini ya, karena ini sebuah kisah yang memang beneran ada, nggak cuman artikel yang ditulis di tabloid wanita sebagai penyemangat hidup wanita, memberi inspirasi, itu nggak, ini real happen. Jadi for your information sekarang coba kita lihat dulu ya, coba sebentar. Nah kita kan coba teman-teman lihat ya, kita berdua, kita seusia nih, seumuran nih, kita berdua sama-sama berhijab. Susi itu udah berhijab dari sejak kuliah tuh, dia udah berhijab. Sempat nggak berhijab dulu awalnya kayaknya. Aku kenalnya kamu udah berhijab sih, pas semester 1 itu. Terus aku baru berhijab tuh baru-baru lah setelah menikah. Nah terus dulu ya, dulu bisa dibilang nih ukuran badan ya, sorry to say tapi this is have to be said gitu. Ukuran badan ya, dulu aku tuh mungkin sebesar Susi sekarang, kayak ya anak-anak kuliahan lah ya, anak-anak kuliahan masih abis lulusan SMA kan masih kecil-kecil gitu lah ya gitu. Terus nah Susi waktu itu maybe karena Susi tuh nggak terlalu tinggi guys, Susi tuh tingginya pendek tuh memang kan, nggak usah diperhalus sih. Kan kecil gitu. Nah tapi badannya itu waktu itu mungkin besarnya kayak sebesar aku sekarang. Waktu itu berapa Sus? Aku sekarang di 78. Aku ketika kuliah awal. Kuliah itu 62, 64. 62 maybe karena Susi itu nggak tinggi, jadi kelihatannya itu kayak bulat gitu ya. Terus aku tuh tinggi badan nggak pernah lebih dari 150, bahkan kalau di rumah sakit atau di kepolisian bikin SIM itu tinggiku cuma 148. Nah segitu dengan berat 62 ini, I'm sorry this have to be said untuk menggambarkan, untuk describe ya. Itu adalah dulu Susi yang dulu, dan dia dulu ketika kita awal ketemu dia sudah bisa dandan. Tapi aku aja belum secanggih kamu tuh menggunakan foundation gitu-gitu ya awalnya, tapi dia sudah tahu bagaimana berdandan waktu itu. Coba pakai penyebit bulu mata zaman dulu. Iya, itu penting banget gitu. Pas lagi kuliah sukanya pakai penyebit bulu mata. Wow, anak ini expert gitu. Terus tiba-tiba somehow ketika kita itu berpisah dari teman-teman S1 tuh ketika kita mulai mencari jalan hidup masing-masing. Lepas dari kampus S1, kita mencari hidup kan, masing-masing pergi kemana-kemana. Like somehow ketika kita sudah menemukan sarang masing-masing, satu bekerja di mana, satu bekerja di mana, terus ternyata kita sekota gitu. Terus barulah kita tuh saling bertemu lagi. Kayak aku tuh baru bertemu lagi dengan Susi tuh di masa waktu ketika aku sudah menikah, pindah ke Jakarta. Belum, aku menikah, sebelum lagi kerja di hotel. Bener. Aku belum menikah, tapi ternyata kita tinggal sama-sama di Jakarta, terus kita bertemu lagi. Kamu gak punya pacar, sering main ke tempatku. Aku gak punya pacar ya punya waktu sih, itu. tapi yang itu anak kecil tuh loh. Gak boleh tinggi dikat aja. Iya itu. Nah, jadi di masa-masa itu aku ketemu lagi dengan Susi, kayak itu udah melangsing ya, benar-benar. Somehow teman-teman Susi yang ada di dalam ingatan kami semua, nggak cuma aku, kami semua teman seangkatan adalah, sorry to say, Susi yang dia pinter, lucu, exciteful, full of excitement, tapi memang secara secara look itu memang physically Susi itu seorang yang gendut, bulat, dan kayak Winnie the Pooh. Nah dulu dia selalu dijuluki kayak gitu, Winnie the Pooh, seorang yang seperti itu. Tahu kan? Tahu, dibilang dong apa panggilan sayang dari Baskoro? Jaiko. Jadi aku dipanggil Jaiko, adiknya Giant yang menggelora itu. Jambang. Tapi aku sampai sekarang aku happy dengan panggilan itu. Gitu. Nggak mungkin kamu happy dengan panggilan itu karena kamu sekarang singgung maksudnya, Ren. Masa sih nggak pernah ngerasa tersinggung? Karena kita tahu Jaiko itu digambarkan sebagai anak kecil perempuan yang memang gemuk, berisik dan belum sampai di level beauty-nya. Kita kan nggak tahu ya, Doraemon itu tidak menceritakan masa dewasa Jaiko ya, cuma Shizuka aja ya diceritakan jadi dewasa cantik gitu kan ya. Nah, oke, dulu yang bisa menggambarkan itu ya mungkin kayak Jaiko gitu ya. Tapi somehow di suatu tahun tersebut Susi itu kalau bahasa aku transforming, mungkin dia punya darah Autobot sehingga dia ada klan Transformer. Jadi dia tuh glow up-nya itu parah, glow up-nya tuh jegleknya tuh parah banget. Nggak percaya. Nggak, aku describe dulu. Jegleknya tuh parah, dari yang segemuk itu tiba-tiba menjadi sangat kecil. Saat itu, sekarang anaknya udah 3, dia udah punya 3 anak gadis. Ini bajunya gede ya, jadi kelihatan kayak balon. Dan udah pakai baju tukeran baju sama anaknya yang gede. Nah, dia tuh sangat kecil banget. Kamu sekarang berapa sih? 52 ya. Malah 52, perawannya dia 64. Sekarang 52 udah punya anak 3. Super slim, perutnya nggak ada apa-apa. Dia dengan pakai baju itu udah sangat that is so real. Kalau kita misalnya punya kesempatan untuk berdiri, nanti kapan-kapan kalau main di Instagram aku bisa lihat yang namanya Susi. Dia super glow up. Karena apa? Tidak hanya dia good look saat ini, tapi juga compare to how we know her before, itu tuh sangat beda banget. Dan for your information ya, jadi nggak cuma
badan, tapi she's taking care of herself the whole body, like the skin, terus apa, sorry ya, apa namanya, kita ngomongin bahasa sopannya apa sih Sus? Ini Sus, kamu kan pokoknya melakukan treatment yang untuk menata postur itu jadi baik, nice, bagus gitu, good look gitu. Terus the skin, the teeth gitu juga, apa, gigi ditata juga. Terus dia tuh sangat aware dengan apa, skincare. Jadi taking care of the face, of the skin and everything gitu. Terus she's glow up, dan ketika dia glow up itu, dan dia akhirnya dia got married sama teman sekantor. Tapi kan nggak, kan main ketemu Pak Andri kan emang dalam keadaan kamu udah sangat glow up. Masih gemuk loh ya itu. Tapi kan sudah glow up. Tapi memang lebih gemukku saat kerja itu nggak sampai 65, iya, 59 seperti itu. Betul, tapi saat itu dibandingkan ketika kita di masa kuliah, kamu tuh sudah sangat glow up banget, sudah berubah banget, jauh lebih sangat terawat dan terurus. Jangan ditanya yang sekarang. Sekarang setelah punya anak itu sama, dia tuh makin gadis deh, makin menggadis, badannya tuh menggadis. Aku nggak tahu gimana describe ya, like aku sudah semelar ini, olahraga juga nggak rajin, dia masih rajin banget olahraga. And anyway, yang mau aku ceritakan adalah that's it. Teman-teman lihat looknya seglow up ini, senice ini. Nah, coba nih nanti kalau ada kalau ada di foto kamu, foto zaman kuliah, nanti coba kalau ada di sini. Kalau nggak ada yaudah, tapi kalau syukur-syukur ada, kalian bakal bisa lihat. Syukur-syukur itu foto kita lagi demo-demo gitu loh, Ada lah seberapa cuman kualitasnya kan mungkin udah ya nggak apa-apa lah, dicoba aja ntar ya. Nih nanti coba kalau mau lihat, siapa tahu ada di ting. Nah, yang aku mau bilang adalah itu tadi dikaitan sama yang aku highlight di depan. Reason, ternyata setelah lama berteman, aku pikir awalnya itu ketika aku ketemu lagi dengan Susi yang sudah glow up itu, aku pikir she's just a woman who needs to glow up, who needs to take care herself, dan who wants get a better life lah ya kan, healthier life ya nggak sih, makanan ditata, apa pasti jauh lebih baik, jauh lebih sehat gitu, dan dia doing exercise gitu, latihan olahraga gitu. Nah, aku pikir dia memang hanya pengen hidup sehat aja, ingin mengakhiri kehidupan yang yang tidak sehat. Dia mau berubah menjadi hidup yang sehat, yang lebih baik gitu. Which is very good, very nice. Tapi ternyata setelah sekian tahun dia sudah punya anak berapa gitu, aku tuh baru tahu ternyata kisahnya dia menjadi memutuskan untuk bersikap hidup lebih sehat itu ternyata ada dendam cinta. Itu nyata, saudara-saudara. Itu nih, dengarkan suaraku, itu nyata, bener-bener nyata. Oh enggak, ternyata dia dalam sejarahnya ya, seeing someone, bersama dengan seseorang, ternyata aku nggak, ketika aku mendengar cerita dari Susi itu, aku sedih, aku menangis, aku nggak menyangka ada seseorang dalam hidup ini yang berani bisa tega mengatakan hal-hal seperti itu. Seseorang yang semestinya tuh dihormati, direspek, tapi mengatakan hal-hal yang buruk tentang diri kita sebagai perempuan. Dibilang kamu, nih aku akan mengatakannya seperti yang aku ingat, nanti kamu boleh mengkoreksi. Kamu nggak pantas jadi menantu saya, biarin orangnya juga belum tuh dilihat, subscriber gue sedikit ya kan. Kamu nggak pantas jadi menantu saya karena tidak level dalam arti fisik dan dalam arti waktu itu pendidikan juga. Oh iya, sambil Susi glow up performance, dia juga glow up intelektualitasnya. Dia kuliah S2 dan itu udah lama banget, dan itu sudah selesai udah lama banget, dan itu juga ternyata menjadi salah satu sebabnya kamu nggak level, karena tidak hanya look tapi juga pendidikannya, tapi juga satu lagi yang sangat menyakitkan, keluarga ya, riwayat keluarganya. Aku sangat sedih loh Sus mendengarkan hal itu. Like, itu hal paling jahat yang pernah dikatakan. Kamu lagi di mana ya? 2006 di 2005-2006. Enggak Sus, itu 2005-2006 ya. Aku masih Semarang ya? Masih di Semarang, masih single juga ya? Aku, masih di Bang. Dan tapi aku dengar cerita ini ketika kamu udah punya anak sekian loh. Iya. Sus, yang tahu waktu itu Elmi, kalau teman-teman tahu yang muncul di favorite person, ya, yang episode ke-1, Elmi dan Teh Nono. Saya bersyukur banget waktu itu ada 2 teman yang bisa memeluk saya. Jadi saya ke kosan si Elmi, ditemenin Nono itu sampai waktu itu mau pulang kampung ke Sumedang. Dia cancel untuk nemenin ketika aku tiba-tiba nangis, dan rekaman telepon seperti yang dibilang Reni, kira-kira kayak telepon begitu. Sus. Itu telepon. Maksudnya telepon. Oh my god. Masih itu tuh seperti daripada ketemu langsung. Seperti
terngiang-ngiang kayak muter di kepalaku itu berbulan-bulan, nggak hilang-hilang. Mungkin kalau Gen Z sekarang mungkin akan udah langsung mental breakdown. Terus aku pengen tahu, mental health itu bukan hal yang mudah dan itu hal yang sangat buruk banget. Tidak ada satu perempuan pun yang mau mengalami situasi dikatakan seperti itu. Teman-teman, for your info, jadi waktu itu pacarnya laki-laki, bukan pacar, laki-laki yang lagi deket sama Susi yang katanya memang harusnya mau jadi serius itu tuh emang waktu itu super good looking ya. Aku lihat fotonya masa mudanya sih, oh iya sih, ya oke gitu. Super look nice sih, ya nggak super banget good looking, tapi memang look nice. Bagaimana Sus, kita tahu separah apa, sesakit, sejatuh, sepecah apa, tapi bagaimana di titik seperti itu kamu tiba-tiba berpikir untuk I get to be better, atau itu prosesnya gimana sih? Sebenarnya sih pas dulu aku kuliah, ini mulainya agak mundur dikit nih. Pas aku kuliah atau bahkan aku SMA, kalau aku selalu bikin rame tuh iya, tapi ketika di SMA itu bahkan aku tuh hitungannya nggak famous tuh nggak selalu harus cantik, harus pinter, enggak ya, maksudnya itu menyenangkan bagi teman-teman. Aku tidak se-famous ketika aku di kampus. Kenapa? Karena kayak yang di SMA aku tuh hanya dari 2 SMP kota yang sudah muncul dari awal, dan itulah yang mendominasi circle kepopuleran sekolah. Jadi ya orang sebatas tahu oh Susi, tapi aku memang punya temen yang rame banget. Itu bener, tapi cuma sak geng, nggak yang ini banget. Nah ketika masuk kuliah dengan penampilanku yang apa adanya seperti itu, kemudian aku juga miskin amat sih enggak, cuman memang tidak punya budget untuk memperbaiki diri dengan proper lah saat kuliah, maksudnya ya zaman itulah ya, habis krisis moneter gitu, ibu saya cuman pegawai negeri gitu, jadi ya sebatas bisa bayar kuliah sama kos, nggak sempet lah ke dokter perawatan kulit. Nggak ada loh zaman kita mahasiswa ke dokter, emang ada dokter Joko sama dokter Lewi, dokter Alfani. Itu di akhir kita kuliah kalau anak-anak Jakarta itu Ren. Anak-anak Jakarta tuh sudah pakai dokter Alfani, dokter Lewi, dokter Joko, ya ampun. Aku bahkan ya kalau ke Jakarta zaman dulu tuh kan naiknya Senja Utama, terus mereka tuh udah naik Kamandanu tuh, aku wow gitu ya, pesawat masih jarang, wow gitu Kamandanu. Nah, intermezzo aja. Tapi ketika dengan penampilan yang sangat apa adanya, cenderung buruk itu, aku tuh juga nggak merasa yang rendah diri, ingat nggak? Aku tetap aja percaya diri gitu. Benar. Kamu tuh sangat percaya diri. Tetap aja happy, tetap aja nggak ya udah. Dan bodoh dan naifku itu adalah aku masih percaya bahwa orang itu akan melirik itu dari pribadinya, dari hatinya. Iya. Kita dicekoki dengan mindset begitu ya. Padahal nggak bisa dipungkiri orang itu akan, ya kan, side-nya akan dilihat dulu. Oh, gitu. Ini menarik, kemudian ditambah kalau ternyata performanya juga bagus, itu akan ditambah. Jadi kayaknya aku tuh dulu terlalu naif menurutku. Kemudian kisah cinta nggak pernah berhasil. Terus kuliah saya nggak punya kisah cinta. Saya suka sama orang, suka bener-bener saya suka gitu loh, pernah. Tapi itu bagian dari kisah cinta kan, nggak harus harus memiliki Sus. Maaf ya kalau soalnya berteman sama Reni. Hai. Aku berteman ya? Berteman. Gimana sih? Di IG. ada. Bukan. Oh itu. Aku berteman. Oh oke. Kok kamu tahu aku berteman? Tahu lah. Oh iya oke. Aku kan ngepoin juga loh. Oke, yang mana ya, nanti aku lihat yang mana. Iya. Oke, next ya. Intinya dari kuliah. Jadi di kuliah tuh nggak berhasil. Tapi itu bukan cuman salah satu apa ya penilaian utama. Aku tuh menganggap kuliah itu dunia tempat kita menempa diri. Benar nggak sih Ren? Benar. Aku inget banget dulu tuh Reni, nggak apa-apa Sus, kita begini nanti kita akan memetik hasilnya. Aku nggak ngerti apa yang kemudian aku petik ya, mungkin dengan aku ngomong kayak gitu. Iya. Kayak orang bijak ya? Oh emang bijak loh Ren, kamu tuh sesekali. Maksudnya mungkin kita akhirnya terbiasa bekerja sama dengan orang dengan segala keunikannya, solving problem. Bahkan ke anak-anak kita mungkin itu juga salah satu didikan saat kita di Kawah Chandra di Muka dengan abang-abang itulah. Kemudian ketika bekerja kebetulan dari lulus sampai dapat pekerjaan yang tetap itu nggak sampai 1 tahun ya aku. Kemudian cepat itu. Betul. Kemudian setelah itu ya normal life aja. Aku tetap memang famous dari dulu, bukan karena apa-apa, karena dulu tuh adalah aku masih latah. Oh iya. Jadi orang mungkin anggap lucu ya kalau lagi diklat, dilempar biar orang ngantuk tuh pada hilang. Aku kan kayak gitu. Sekarang kalau nggak hilang, ada suamiku suka dipegang gini untuk untuk biar nggak latah. Dilatih. So kemudian setelah
akhirnya aku punya penghasilan sendiri gitu ya, aku memang mulai memperbaiki satu demi satu, baik itu gigi. Dulu gigi saya gingsul banget, ada gingsulnya gede-gede, memang seperti itu. Kemudian apa namanya, aku pakai kuat gigi sampai 2 kali karena yang pertama gagal, kemudian pakai lagi. Kemudian abis itu sampai pernah ikut pelangsingan, kamu tahu nggak? Jadi mungkin itu rasa sakit, bukan rasa sakit hati, apa ya? Ada sesuatu yang aku masih penasaran, masa iya sih aku nggak bisa lebih cakep dari sekarang? Cakep dalam arti semuanya ya, otakku, badanku, dalam dan luar, betul. Kalau dibilang aku punya dendam sama masa lalu, ya kalau terkait yang tadi kamu ceritakan, yes, aku sampai lama itu bisa memaafkan diriku dan dirinya. Nah, terus enggak, sebentar, aku akan hentikan kamu. Ini tuh proses kamu mau menata perbaiki diri apakah sebelum kejadian aku sudah mulai memperbaiki sudah mulai memperbaiki ya, lebih baik, getting better di mana lah, nggak ngerti, pokoknya aku berusaha menata gigi gitu ya. Aku aku tahu kamu paling aware banget sama gigi, kayak aku sampai ikut pelangsingan akupunktur di nah itu maksud aku, dan itu bekerja kan, maksudnya nggak bekerja. Nggak berhasil. Aku yang berhasil tuh justru sampai kebetulan waktu itu habis ikut pemeriksaan 2 bulan di luar Jawa dengan makanan yang sangat-sangat enak gitu. Tiap hari kita sama tim tuh pulang jajan. Pulang aku balik lagi ke 64 kilo. Bayangin, yang aku biasanya di 57, 59 sampai 64. Akhirnya sampai pernah ikut pelangsingan di Dr. Debbie Finsky seperti body impression tuh loh, yang pakai mesoterapi kayak gitu-gitu. Meskipun itu balik lagi. Nah, ini hanya aku petik sekarang, bahwa percuma kita ikut program-program seperti itu kalau nggak diiringi dengan pola hidup yang sehat. Oh gitu. Dulu aku olahraganya cuma di olahraganya Dr. Debbie, kemudian apa namanya, masih banyak magernya juga. Olahraga banyaknya tuh nge-mall kayaknya, tawaf mall dari pagi sampai mall, ya itu menyenangkan itu ya. Kemudian mungkin akhirnya berjalan waktu, bener saya pernah dekat sama orang, dan ya itu kayak tadi dibilang Reni, intinya itu berarti pacar pertama ketika di bekerja nggak sih? Enggak. Oh, pernah. Boleh nggak dijawab? Bagus banget. Nggak ada laut ya, Sus, terang banget tuh bener ya. Kantor enak. Apa namanya? Ya, Sus. Saya mana tadi itu kan jadi hilang. Ini ya pokoknya mulai deket sama orang. Kemudian setelah sepertinya aku sudah melakukan yang terbaik lah ya gitu, memberikan semua yang aku punya, maksudnya rasa yang aku punya, dan memang mau mengarah ke serius ya. Tiba-tiba ternyata jadi ceritanya dia itu main 2 kaki, Ren. Sana iya sama sini iya. Jadi dia sudah ada gitu, main 2 kaki, terus ternyata pas tak tanding sama aku. Tanding tuh tahu nggak? Tahu, minta ditegesin ya, ditegesin. Pas sama aku bilangnya milih aku, tapi sama orang tuanya milih yang sana. Gitu. Sampai kemudian akhirnya ketika dia kemudian lebih berat ke aku, telepon mematikan itulah. Telepon itu bener-bener suaranya itu melengging, yang adalah bayangan itu aku melengging. Aku di kosan Elmi, bener-bener aku tuh kayak orang itu lagi di kosan Elmi. Karena kan itu sudah berantem, jadi berantem di kosan, banting-bantingan barang, dan aku pernah melalui masa seperti aku lempar semua barang-barang yang dari dia. Ke dia? Yes. Kemudian aku kosnya belakang sini teman-teman. Kosnya belakang sini. Sebelah kosnya suamiku dulu. Iya, kami sebelahan sama kosannya Mas Irfan. Bahkan waktu itu suaminya dia dan satu temennya lagi nggak percaya kalau aku deket sama orang setampan itu di masa itu. Bener loh. Karena apa? Begini, karena memang nggak percaya, bukan karena underestimate, bukan karena Susi yang kita kenal, teman-teman kuliah, jadi kayak suamiku, terus tadi teman kosannya itu kakak kelas kita juga, itu kita itu taunya Susi yang di kampus, Susi yang kayak begitu, yang Jaiko itu gitu. Jadi sebenarnya nggak bisa walaupun waktu itu kamu sudah dalam proses untuk meningkatkan kualitas diri, tapi kayak mereka tuh mikirnya serius lo deket sama cowok yang begitu gitu kan ya. Jadi gitu ketika mereka tuh pernah usil banget datang ke kosanku ketika aku lagi diapelin gitu ya. Itu tuh habis itu tuh beneran katanya, beneran itu teh sama Susi gitu. Jahat banget suami dia, ya Allah ya Rob. Ampun nih, padahal pas dia sakit dia aku titipin. Iya, aku beliin jus ya waktu itu sama Pocari Sweat. Titip pacarku. Kata-kata apa itu jadi intinya begitu. Jadi setelah
setelah terus jadi kamu aku berantem di situ. berantem di kosan kan. Kamu kabur ke Karena aku malu dengan mata sembab dan Ya. mostly teman kosan itu kan teman kantorku. Oh, Aku nggak mau oke. jadi omongan lah. Oh, oke. Kemudian yang aku telepon adalah Teh Nono dan Elmi. Kalau aku mau pergi ke Nono kan di Kejauhan situ ya? ada bapaknya, Oh, aku iya. tidak akan nyaman. Jadi aku Oh. ke kosan Elmi. Elmi itu temanku wartawan waktu itu Iya, di Kalibata. Mm-mm. Nono datang ke situ, aku dipeluk sama mereka paginya itu. Jadi kami sore berantem di sore harinya, malam aku ke tempatnya Elmi, pagi harinya lah Nah, aku ditelepon oleh Oh, teleponnya pakai nomor si Itu. mas itu. Oh. Tiba-tiba ibunya, ini mami mau ngomong gitu. Jadi ketika aku sudah waktu itu memanggil ibu bapak itu dia sudah memanggilnya mom. Ini bisa dibayangkan, maksud aku hanya ingin menjelaskan jurangnya, leknya ya. Oh, gitu. Jadi Iya, iya. jurangnya saat itu dari Iya. mungkin dari sisi kepriaian Oh, gitu, iya. intelektual keluarganya. Kalau kita ya Iya. mungkin masih sebanding lah ya anak-anaknya. Seingat aku si beliau itu Bapak beliau. Seorang pendidik kan, akademisi Pendidik, kan. bos pendidik. Bos pendidik. Oh. Kemudian Jadi kamu ditelepon pakai nomornya itu tapi yang ngomong ibunya. Iya, dan Astaga, aduh gak kebayang banget sih itu. Aku ini ya, sus, aku bukan maksudku mengingat yang buruknya, tapi maksudnya you survive dan glower after that gitu. Kamu menjadi nggak lebih- langsung Ren, nggak langsung. Aku I know. sempat mengalami masa-masa yang kayak hidup segan mati tak mau, pastilah ya kayak begitu ya. Yap. Hidup Semua orang segan yang lagi broken pasti akan seperti itu. Sampai waktu itu apa namanya, pimpinanku di kantor itu baik banget untuk biar aku mungkin agak melupakan. Aku dikirim tugas sebulan 2 bulan Biar pisah ya karena itu. biar aku bisa refresh mungkin ya, Yap, nggak di yap. Jakarta terus. Aku ya mungkin karena semua orang ngerti aku kayak gimana. Ya, jadi ternyata oh iya satu kantor gitu. Ya. Jadi bosnya juga tahu, teman sekosnya kan juga recognize gitu. Dan aku malah jadi sempat merasa gini, aku merasa nggak enak banget ketika ada orang bilang kamu yang sabar ya, aku tuh nggak mau dikasihani. Terus aku Oke. someday Oke. aku ngobrol sama salah satu bosku, tapi masih hampir seumuran sama kita, masih muda gitu. Dia bilang, masih syukur kamu dikasihani, orang lainnya karena care sama kamu gitu ya. Oh, oke. Kamu harus apa namanya, bersyukur karena apa? Karena akan lebih menyakitkan kalau orang itu nyukurin Ya. nyukurin kamu dengan rasain lo kondisi gitu seperti ya. itu. Itu jauh lebih sakit. Betul. Pasti. Dan si teteh ini bilang begini sama aku, orang tuh tahu bagaimana kualitas gitu, kamu bisa dapetin yang lebih baik gitu. Tapi itu nggak semudah membalikan telapak tangan ya. Iya, pasti. Kemudian itu kejadian aku lupa 2005 2006 kalau nggak salah. Aku ya yang melalui masa-masa sulit itu banget. Dan say thanks buat teman-temanku, teman-teman kuliah juga, teman-teman dari Semarang yang sampai sekarang kita masih saudara ya Ren ya. Iya. Itulah yang bener-bener memeluk aku, ngasih aku kekuatan luar biasa dan support keluarga. Waktu itu kakakku juga. Kakak ya. Ya Mbak untungnya Dani tuh ya. nggak sampai kepikir yang aneh-aneh gitu nggak sih. Aduh, amit-amit, astagfirullahaladzim. Jangan sampai. Kemudian di untungnya enggak ya, 2007 aku mulai pernah juga dikenalin sama orang gitu. Jadi pernah, tapi Oh. nggak ada yang masuk apa Iya, ya nggak antara klik ya? kadang-kadang yang sananya memang enggak juga, kadang yang sananya iya akunya Ya, enggak lah gitu. Akhirnya 2007 tuh awal 2007 aku mulai kuliah. Kuliah itu sebenarnya bukan cuman mau ningkatin value diri, tapi aku tuh jujur aku mau nyari lingkungan baru, karena kayaknya lingkungan aku kok cuma teman-teman angkatan, teman-teman kos, teman-teman kantor gitu ya, nggak punya lingkungan baru. Syukur-syukur ketemu, meskipun dan akhirnya ketemu kan, ketemu orang yang naksir aku yang aku kenalin sama kamu. Ya, si mas itu. Yang kita ke kondangan bareng ya, Kondangan Sus. bareng. Iya. Aku nebeng dia, nggak punya mobil waktu itu. Iya, sama mas itu. Sama si mas itu tak kenalin Keren sama banget. Reni gitu. Iya. Itu pun apa ya? Itu nggak selesai sesuai yang diharapkan. Nggak sesuai waktu yang itu ya. diharapkan. Aku nggak, ya mungkin sampai pada tahap udah dikejar-kejar orang tua, you know. Iya, aku ngerti banget. 26-27 tahun Iya, dan benar. yang tadinya aku, si mas yang ibunya nelfon aku tuh kan sudah pernah aku bawa ke rumah. Meskipun iya. waktu itu nganterin ya, bukan iya. dalam rangka bu ini, enggak, tapi nganterin Iya, aku gitu. Iya, benar-benar. Jadi dari yang tadinya punya, yang orang tuaku sudah melihat bagaimana gitu ya, tiba-tiba yang nggak ada siapa-siapa. Kebayang kan, mumpung ibu masih sehat, kapan? Memang nggak
nggak yang terlalu neken gitu, tapi tetap aja Tapi aku nanya. ada rasa. Iya benar. Jadi ketika ada yang datang sepertinya serius, aku masih agak-agak welcome meskipun hatiku enggak. Sampai kemudian suamiku masuk. Oh, jadi setelah Mas itu baru Ya. Pak besar ya, Bapak ya. besar yang jadi suamiku masuk di kantor, dan dia intens banget sehingga aku ninggalin yang teman gaji S2 itu. ini, yang teman S2. Dia Iya, sebenarnya iya. enggak gaji loh. Oh, sebenarnya dia ada jelas ini juga. banget. Dia malah justru yang langsung dari awal udah ngajakin serius karena kan lebih tua. Oh iya Dia iya. lebih tua 4 tahun dari aku. Waktu itu what makes you not ya, Sus? Apa yang bikin kamu enggak ya? Jadi waktu itu spill ya, dia orang politik. Dia orang politik. Jadi ketika 2009 pemilu ya. Aku kan 2007 kuliah, 2009 lulus ya. Nah, waktu itu dia lagi sibuk-sibuknya kampanye kemana-mana, dia nyalon dewan, dia jadi tim suksesnya beberapa gubernur kayak begitu. Di satu sisi suamiku yang masih agak-agak ada sisa-sisa playernya gitu ya, itu yang intens banget, yang ngasih coklat lah, bikin puisi gitu. Kan you know kan suamiku kan gitu ya, ngirim papan bunga, ulang tahun tuh dikirimin papan bunga bukan buke loh. Pernah Stres. Jadi sebentar aku hentikan kamu sebentar. Ini memang kenapa hidupnya dia itu selalu Berwarnanya seru, luar biasa. seru letupan-letupannya itu, the ups and the downs-nya itu. Dia tuh dapat suami yang sama-sama ya kayak mungkin udah sejodoh gitu ya. Jadi bisa-bisanya di suatu masa di pertemanan kita itu ketika dia ulang tahun, guys, kamu tahu nggak kita kalau di grup kan happy birthday sis, happy birthday gitu-gitu, terus kayak kalian tahu nggak aku dapat kado apa dari suamiku? Nah, mereka sekantor gitu kan suaminya itu. Jadi dapat kadonya itu ucapannya bukan kadonya, ucapannya itu berupa papan bunga. Kalian tahu nggak papan bunga yang kayak kalau nggak untuk mengucapkan duka cita atau wisuda itu loh, tahu kan papan bunga yang segede itu apa tuh, saya happy birthday ya, istriku. ya kayak begitulah. Nah itu kan satu kantor ini tuh kan, ini kantor pusat ya, bukan cuma satu unit satu eselon gitu, enggak, tapi kan keseluruhan unit itu ada di sini. Bayangin satu area itu kan tahu semua Karena dipasang juga gitu. ngirim coklat, aku lagi sidang di Jakarta Pusat, terus Gojeknya datang bener-bener nyari, nelfon aku dapet coklat Valentine waktu itu. Jadi kalau dia lagi waras kayak begitu, kalau lagi nggak waras ya nggak punya duit mungkin kalau lagi kayak begitu. Ada itu super banget loh, itu seru, itu konyol, lucu, tapi itu seru. Dan itu orang dalam pernikahan orang akan bilang how lucky gitu untuk bisa mendapatkan perhatian seperti itu. Norak sih, bikin malu sih gitu. Kayak bener. Satu gedung itu tahu, kalau ibaratnya kalau di kantor aku ya oke, karena yang tahu satu gedung yang ditraktir satu gedung gitu loh jadinya. Jadi itu ibaratnya aja ya. Nah itu sekocak itu gitu loh, gimana nggak ketawa gitu. Kita nggak bisa gitu terus ngebayangin hari-hari kamu tuh setiap hari itu selucu apa gitu, like kita nggak batin kayak ya dia cocok dapet suami yang begitu karena dia sendiri juga kayak begitu gitu loh orangnya. Itu sampai aku memilih suamiku itu kan juga agak bingung ya. Di satu sisi waktu itu dia masih awal kerja merintis, mungkin gampangannya belum cukup tabungan buat bawa anak orang gitu ya. Sementara yang satu kan lebih settle. Nah si teteh yang tadi aku cerita yang berperan untuk kamu bersyukur, orang itu nanyain masih merasa kasihan karena sayang, bukan nyukurin gitu. Itu kembali berjasa di hidup aku. Jadi beliaulah yang memilihkan salah satunya. Ya, dia memberikan pertimbangan begini, sorry ya yang berkecimpung di politik, sorry tuh saya nggak, silahkan gitu kalau ininya mas sendiri ya. Ini waktu itu ngomong cuma orang kalau mau main politik itu harus bener-bener pondasinya kuat gitu. Kalau ya masih seperti kita gini jangan deh gitu, daripada kamu resiko gitu. Udahlah mending sama yang ini aja, udah pasti kamu tahu kesehariannya, orangnya sayang. Dan ternyata aku bisa mengkompromikan perasaanku gitu bener-bener sampai untuk memilih ya dia jadi suami. Jadi kamu jadi meyakini gitu ya. Betul. Setelah diomongin begitu ya. Betul. Oh wow. Terus berarti yang tadi aku highlight itu adalah ternyata satu dan lain hal selain memang kamu ingin mengupgrade diri, mengupgrade kualitas dengan sekolah lagi, terus taking care of kesehatan sama penampilan itu, berapa persen yang memang itu intention dari diri sendiri untuk mencari lingkungan pertemanan baru, berapa persen yang itu karena benar-benar luka, sakit hati, digituin, dikatain. Lebih banyak yang sakit hati pas. Kayak kalau misalnya dari 100 itu berapa persen? Iya, 65-70 kali ya. Oh iya, agak lebih besar. 50%-nya ya. Mungkin orang nggak tahu kalau aku seluka itu. Ya kan Ren? Kita nggak ada yang tahu, orang kamu karena aja aku baru. rame.
Iya kan, Ya. aku juga ceritanya sudah berapa tahun kemudian. Ya, setelah Karena semua aku berlalu. selalu bilang begini, orang, sorry ya Reni, orang yang paling tahu aku itu Teh Nono sama Elmi itu kenapa? Karena kami Ya. hampir senasib. Ada beberapa kisah cinta yang tidak tersampaikan gitu, Benar. tidak terbalas gitu Benar, ya. benar. Kemudian kami itu memiliki ikatan lebih di Jakarta. Kami sama-sama awal di sini Ya. bareng-bareng. Karena kan kamu udah Ya. terakhir. Terus kalau Terakhir. Reni ini nggak pernah punya cerita dia ditinggal orang, yang ada dia tinggal orang. Pernah Oh, juga. pernah ya? Ya, semua Tapi nggak perempuan banyak. sama. Oh, pernah ya. Iya. Tapi kan belum sempet sakit hati, kamu udah ada yang deketin lagi, Oh, Ren. iya. Ya enggak Gitu. juga, itu kan memang Itu bedanya. jalan cerita aja itu mah. Jadi dia tuh important banget sama aku. Buat aku tuh luar biasa Ren ini supportnya. Tapi juga waktu itu gitu ya, di zaman itu dua orang itulah yang bener-bener bisa menggenggam tangan dan memeluk aku. Iya. Jadi aku Betul. bisa ngudorosanya tuh sama mereka. Orang luar nggak akan tahu kalau aku pernah mengalami rasa sakit, traumatis beneran itu. Orang Suaranya. dari luar nggak akan bisa ngelihat karena kamu terlihat se-easy itu, Iya. terlihat Terus sesantai itu. sampai kamu pengen tau nggak bagaimana aku bisa ternyata mindsetku kewalik. Baru sadar, ya Allah Gusti. Nggak apa-apa ya, nggak kelihatan ya Nets. Ini salah satu keseruan kami. Astagfirullahaladzim, orang kamu random banget. Udah mau berangkat ada drama pompaan, ada macam-macam nih Allah. Jadi aku bisa berdamai dengan diriku sendiri itu lama sekali. Oh ya? Yes, itu kejadian kan sebelum 2007. Aku lupa 2005, 2006 menuju itu lah. Ya. Kemudian aku sudah mulai bahagia sama suamiku itu 2009 sampai sekarang. Semoga selamanya selalu bahagia. Amin, Ya. amin. Itu sampai aku sudah punya anak 3. Kami itu masih tidak bisa bertegur sapa dengan normal. Jadi ya sekedar kalau ada di komunitas yang harus bareng ya salaman biasa. Formalitas Ya. biasa. Kemudian sampai someday Sorry teman-teman, karena satu kantor. karena satu kantor. Iya. Kan satu kantor. Bahkan dulu ketika suamiku deketin aku itu aku ada rasa resisten karena gini, aku udah kapok pacaran sama orang sekantor ya. Betul. Iya. Alhamdulillah itu Allah menjawab, lu nggak cuma pacaran gitu, lu jadi suami, dijodohkan gitu. Sempat ada rasa kapok karena apa? Kan banyak suara itu sekali lagi bukan gimana kayak kok ternyata aku ngeliat si A ini sama istrinya sekarang gitu ya kan, itu pacarnya Susi misalnya, seperti itu tuh rasanya tuh. Oh, itu sekarang tuh sama orang yang dulu dikenal. Orang kantor ini Bahkan aku sempat ada cerita putus. Jadi ketika kami sama aku menurutku aku sudah memperjuangkan ya. Aku tanteng, kamu milih aku atau milih dia? Sama aku milih aku. Aku datengin si perempuan itu. Aku bicara baik-baik. Mbak, aku di Plaza Semanggi ketika Plaza Semanggi masih berkibar. Iya. Aku diantarin temanku, temanku cowok. Itu orang sini juga. Orang sini juga. Aku apa namanya? Aku kancani lah Mas gitu. Udah jauh lebih dewasa dibanding gitu. Tolong kasih tahu aku apa sih sebenarnya yang terjadi di antara kalian, karena dia memilih aku sebenarnya. Dan si cewek itu nggak ngaku kalau dia punya. Enggak, aku sih nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan apa-apa kok, kan agak saudara jauh ya, kami jodohin ya, agak saudara jauh gitu. Terus dia kok kolega gitu, enggak kok, memang keluarga kami kenal bla 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 bla. Jadi awal mula aku beneran brengseknya dia itu adalah dia main 2 kaki itu ketahuannya adalah dia tuh punya handphone yang aku nggak pernah bisa pegang. Itu nomor Asia zaman dulu, tau nggak? Si DNA udah nggak itu ada sekarang. Asia Hidayah kali ya. Jadi ada nomor Asia. Kemudian suatu saat entah gimana ceritanya itu di jaket motor apa aku ngeliat, dan itu hanya ada satu nama di situ, which is nama khusus ya. si enggak itu. Iya. Nah, disebut nama sih, bukan ada Hani atau Love, enggak, cuman nama aja. aku terus kepo dong, ini siapa? Si cowoknya pertamanya enggak ngaku, lama-lama tak dedes ngaku. Nah, nomor itu udah sempat bunda-bunda tolong di ini salah satu trik juga. Jadi ketika diserahkan HP itu jangan lupa untuk kamu menyalinya. Nah, saat itulah aku menghubungi yang bersangkutan. Dia baru pulang dari wilayah sekitar Tamrin itu kerja. Enggak kok, saya gak ada hubungan apa-apa. Saya bilang tai ayam ini orang cuma ya. tai ayam sih nggak apa-apa. Amit-amit. Dan aku gini, kalau sekarang aku mengingat-ingat masa lalu, aku bisa kayak begitu ya gitu. Di satu sisi aku bisa kuat, alhamdulillahnya. Iya, itu alhamdulillah ya. Yang kedua juga kok aku kayak gitu untuk orang yang sebenarnya nggak layak aku perjuangkan. Iya dong, gitu. Iya, saat ini dulu. Saat ini kita bisa ngomong kayak begitu ya, saat itu. Balik lagi ke bagaimana aku memaafkan itu. Jadi sudah lama nggak bisa ngeblend lah ya. Iya, Kebetulan ada pindah juga, dia nggak di Jakarta.
Jakarta. Someday mulailah ada pet, tahu nggak sosmed pet? Oh tahu, pet. Tahu kan zaman dulu. Nah, pet ini di tiba-tiba dia nge-add semua sosmed. Jadi dulu kan Facebook ya. Aku belum main IG. Nggak tahu IG udah ada apa belum. Itu aku belum. IG-nya aku belum. Kemudian dia nge-add, kok ya aku accept. Nggak berapa lama dia DM. Di DM apa namanya, apa kabar gitulah. Terus dia bilang, ketika aku sudah menjawab gitu, aku baik gitu. Terus aku minta maaf banget. Zaman dulu tuh aku salah banget gitu. Intinya begitulah Ren. Terus aku jawab, ya sama-sama, aku juga dulu kekanak-kanakan, aku juga ada salahnya. Kita udah sama-sama tua lah ya, dia juga udah punya anak, aku udah punya anak 3, bahkan sampai proses memaafkan. Ketika anakmu udah 3 ya? Ya, kemudian saat itu apa namanya, dia nanya di DM itu, lagi di mana? Saat itu aku lagi di kantor, di ruangan ini Ren, di ruangan ini, aku lagi di kantor gitu. Ternyata dia itu mau bawain oleh-oleh dari tempat penugasannya dia. Dan saat dia datang ke ruangan, itu aku lagi di Plaza Senayan makan sama teman-teman, makan siang. Ya, aku nggak ngerti kalau dia mau datang. Dan oleh-oleh itu dibagi 2, satu ke ruangan, satu ke aku. Terus teman-teman pada tahu semua, gitu. Gak berapa lama dia tuh posting di Twitter. Di Twitter lagunya apa coba? Endang Sukamti. Yang apa? Pacar jadi teman. Ada lagu ya itu, Endang Sukamti atau Pacar jadi teman. Ada lagu itu. Ada lagu, coba nanti kita cari ya. Nanti dicari ya. Oke. Cari. Di Twitter, X ya sekarang X. Kayak gitu. Serius. Jadi setelah itu setelah sana ada upaya langsung meminta maaf, baru sedikit terilis gitu ya rasa. Sekarang aku sudah nggak ada dendam, nggak ada, memaafkan sudah. Hey, sebentar, kita kasih tahu dulu teman-teman, apakah waktu itu kalau nggak salah ada yang bersangkutan itu ada riwayat sakit keras, ya kan? Dan sakit like susah. Mungkin nggak ketika kamu berusaha semakin rilis dirimu sendiri, maksudnya bahkan setelah kamu sudah menikah, sudah punya anak 3 pun tuh rasa kesal itu kan masih ada, belum bisa yang kayak memaafkan dengan ikhlas banget. Dan mungkin nggak kamu melihat sekarang their life is not even better than me gitu, kayak ada kayak gitu juga kan, ya nggak sih? Kayak mungkin beda nggak rasanya kayak melihat yang bersangkutan menjadi jutawan, gemerlap, gemintang sana, terus ini jadi masih kayak kesel gitu lah, maybe kayak gitu nggak? Maybe ya. Juga terus kayak ya udah, itu kan mungkin cara Tuhan untuk menunjukkan kan, kalau punya kayak gitu. Sangat manusiawi. Kalau misalnya bilang enggak, justru itu agak pencitraan juga sih, tapi ya nggak apa-apa, which is kamu juga kalau mau milih jawaban mana, tapi itu manusiawi banget. Kayak kita ngelihat ya Tuhan udah nunjukin hidup aku jauh lebih baik ketika sedang tidak bersamanya gitu. Mungkin rasa yang diingini dengan yang ternyata lebih baik buat kita itu Tuhan yang putuskan, Allah yang putuskan gitu. Dan ternyata bijak. Iya, aku bijak banget kalau di depan kamera. Selingnya enggak, seling. Ya kayak begitu. Jadi yang menakjubkan adalah memang di teman-teman, di sebagian besar cerita tadi itu aku tuh taunya di awalnya tuh cuma yang aku tahu Susi karena hidupnya yang orangnya yang full of excitement kayak gitu, dia tuh bisa handling hard situation tuh juga easy aja gitu loh, santai aja. Walaupun ternyata enggak, karena setiap orang punya perjuangannya sendiri. Hatinya dia, hidupnya dia, sama juga mungkin dengan hati teman-teman semua, masing-masing kan punya naik turun masing-masing yang harus diperjuangkan masing-masingnya, nggak sih Sus? Kayak gitu. Dan makanya aku pengen banget nge-highlight salah satu bagian ini dari Susi ini, karena hal itu tadi, bagaimana dia survive dan melewati semuanya, dan orang melihatnya dia punya hidup yang sangat manis gitu, yang sangat seru kayak gitu. Nah jadi teman-teman, ternyata membaca atau melihat, mendengarkan, menyimak cerita orang lain itu ada banyak hal-hal yang bisa jadi pelajaran gitu buat diri kita sendiri gitu. Tidak hanya kadang menjadi penghibur, menjadi teman melangkah, tapi juga kadang-kadang bisa memberi insight gitu loh sama kita. Oh, somebody else itu pernah struggle sekeras itu, pernah berjuang seberat itu, pernah menginginkan sebanyak itu, tapi lihat bagaimana dia memperjuangkan langkahnya sendiri dan dia sampai di apa yang dia maui gitu. Kalau yang dalam cerita aku tadi itu bagaimana rasa sedih yang mendalam, rasa kehilangan yang besar itu bisa mendorong orang untuk jadi better version gitu loh. Like
sekarang ya teman-teman ya, kalau mau aku kasih tahu, kalau tiap kita reuni, orang-orang itu kayak temen yang reuni sebelumnya nggak datang terus baru datang sekarang, orang yang baru pertama kali ketemu kita ketika setelah lulus dari masa bangku kuliah, baru ketemu lagi sekarang physically, itu orang tuh hampir nggak ada yang bisa kenalin Susi gitu loh, ini anak SMA dari mana gitu, karena looknya jadi beda banget. Orang yang dulunya gemuk ya, dan apa maksudnya tampilannya juga relatif sederhana, terus dia menjadi seseorang yang look better, look glowing. Mungkin lah kan anting-anting gitu. Ini salah satu biar ini salah satu biar orang-orang tuh notice gitu. Dia lupa dengan kantung mataku gitu ya, dengan alis yang mungkin nggak sejajar. Anehnya ke anting-anting. Oke. Wow, itu luar biasa banget. Nah, jadi itu aku mau teman-teman juga bareng-bareng sama aku bisa mengingatkan diri sendiri gitu. Ternyata kalau kita menginginkan sesuatu, dan berarti dalam hal ini kita punya alasan yang kuat banget kenapa kita menginginkannya, nggak ada yang nggak mungkin gitu. Semua bisa diusahakan. Yes, it is ada effort yang dilakukan. Yes, it is ada waktu yang harus dikorbankan. Yes, it is ada biaya-biaya yang harus kita upayakan. Tapi kalau kita emang benar-benar niat, ternyata tetap bisa terwujud ya, Sus. Aku salah satu yang bangga banget loh sama kamu. Thank you. Aku pun. Dia tuh sangat sehat banget. Dia tuh sampai sekarang tuh konsisten olahraga itu jalan kaki ya, karena lari dong sekarang. Lari ya, udah lari ya. Kemarin kan sempat dilarang lari. Ya karena punya cedera ya. Tulang belakang udah tua, Cin. Kalau dirimu yang sekarang ini ketemu sama younger version of you, apa ya? Sebenarnya dengan kita ngobrol kayak begini tuh tadi tuh agak menguak luka lama loh. I'm so sorry ya. I'm so sorry. Kalau ada yang positif bisa diambil, why not? Banget. Apa ya? Kalau aku kembali ke masa lalu, aku akan satu bersyukur aku menemukan lingkungan yang tepat, keluarga yang support, teman-teman yang luar biasa, dan pelajaran-pelajaran berharga. Nggak bisa dinafikan, semua itu mendewasakan kita. Pertama, bersyukur ya. Kemudian yang kedua, aku nggak akan selugu dan senaif itu. Ya, aku akan kenapa tidak mencoba saat itu? Ya mau nggak mau ya, orang tuh akan kelihatan lebih menarik ketika tidak sebulat itu, sejaiko itu. Meskipun nggak ada yang salah dengan orang gendut itu, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Betul. Tapi memang dulu tuh kayaknya gemuk banget. Gemuk itu gampang banget gitu kayaknya ya. Aku heran dulu makan nasi Padang juga nggak tiap hari gitu ya. Kita sering pulang malam karena rapat, tapi kok ya gemuk aja. Mungkin karena nggak ada yang lebih mengkhawatirkan aku ketimbang IPK agak kurang, duit kiriman agak, ya kan nggak ada pacar yang harus gue khawatirkan dia lagi jalan sama siapa. Jadi hidupku alhamdulillah aman, damai, sejahtera. Aman damai. Bener. Tapi kalau sekali lagi dikasih kesempatan, itu aku juga ingin memperbaiki diri, semuanya, semua aspek, nggak hanya physically. Aku juga nggak bilang fisik sekarang aku luar biasa, enggak sama sekali. Cuman much better kali dibandingkan dulu. Jauh lebih baik. Sedikit ada perubahan. Kemudian yang ketiga, aku tuh kepengen sebenarnya belajar tentang ilmu bagaimana memperlakukan orang. Aku baru sadar setua ini, mungkin terlambat. Aku tertarik sama psikologi. Kayaknya memperlakukan orang, maksudnya untuk mengetahui orang itu. Aku kan suka hantam kromo gitu ya. Tahu hantam kromo itu gimana? Main hajar aja gitu, hajar bleh gitu ya? Enggak, ya karena mungkin aku tingkat kepercayaan dirinya tuh agak di atas rata-rata. Memang. You know, aku dulu suka banget pakai baju yang ngejreng. Dengan kamu tahu korsase nggak? Tahu, Bros. Aku pakai di sini. Di saat orang belum ada yang mau pakai korsase macam-macam. Entah nggak ada keinginan untuk mencari perhatian, enggak ya, aku percaya diri aja. Emang senang aja ya. Aku nyaman-nyaman aja gitu. Ya ampun, sepede itu. Dan sekarang itu mulai agak berkurang karena mungkin sudah agak menua. Aku sekarang nggak suka warna fuchsia, warna oranye yang terang seperti itu. Ada beberapa cuman udah agak berkurang. Itu jadi satu, aku bersyukur. Yang kedua, kalau boleh aku tidak akan senaif itu dan aku akan mengupgrade diri. Yang ketiga, aku ingin belajar ilmu untuk itulah. Psikologi nggak harus masuk fakultas psikologi ya, maksudnya mempertajam lah intuisiku. Kadang-kadang kan nggak paham aku nih orang, bisa nggak ya aku taklukkan. Jadi aku nggak akan terjebak pada satu orang aja saat itu. Ya Allah ya Robbi. Kuncinya adalah jebaklah banyak orang.
enggak juga. Enggak ya, aku satu pacar satu jalan sekali jalan iya ya, sih. nggak ada Nggak dua pernah double kaki, ya. dua tempat nggak ada ya. Oke. Yang lain kan. Kemudian yang Tiga itu tadi. ya, yang keempat, aku berterima kasih sama diriku. Dan aku minta maaf juga sama diriku. Kenapa? Ya kalau ternyata aku nggak bisa mewujudkan mimpi-mimpi itu dong, mimpi bersamanya, mimpi mendapatkan ini gitu kan. Tapi dari semuanya itu aku bersyukur dengan hidup sekarang. Itu luar biasa. Nggak boleh kita nengok ke atas terus ya Ren ya. Yang dibilang pencapaian aku punya hidup yang menyenangkan gitu, suami yang seru, anak-anak yang sehat, dan nyebelin kadang-kadang kan. Pinter-pinter ya. Aduh, anak-anaknya lucu-lucu, bisa membuli orang tuanya. Ajaib anak-anaknya itu. Jadi kayaknya anak-anakmu tuh akan mengikuti excitementmu itu loh kayaknya dia. Kayaknya ajaib-ajaib kan, anak nomor 2, nomor 3 itu kan luar biasa. Kocak-kocak. Kemudian apa ya berharapnya sih ke depan lebih baik. Katanya kita 40 tahun itu sudah nggak boleh kendonyan, kendonyan, terlalu lebih semeleh, betul. Benar. Dan rasa semeleh, rasa bersyukur tuh nggak harus diwujudkan dengan penampilan kita yang berbangga dong ya. Kita masih bisa funky seperti ini. Masih dong, masih. Salah satu cara merayakan hidup ya nggak? Gitu. Jadi 5 hal itu ya. 5 hal ya. Berterima kasih dan meminta maaf atas apa yang dulu aku nggak sempat capai. Dan sebenarnya nggak cuma di masa-masa remaja agak beranjak dewasa dulu ya. Maksudnya kemarin-kemarin ketika masih di early 30 gitu, aku sampai sekarang tuh kadang-kadang suka nyesel kok aku dulu nggak memperjuangkan kayak misalnya cari beasiswa keluar, upgrading English skillku. Dulu udah sempat 500 kok, sekarang kok ya. Kan ngedrop sekali misalnya seperti itu. Itu beberapa hal yang agak ku sesali sih, nggak dimaksimalkan gitu zaman dulu. Kok kayaknya aku hanya ketika kan begitu masuk kerja, beradaptasi sebentar, kemudian deket sama orang ini gitu kan, dan kemudian terjadi perhara itu, dan aku kayaknya hanya sibuk menangani diriku sendiri gitu loh Ren. Gitu. Kenapa waktu itu nggak lebih jauh lagi pencapaianku, langkahku gitu. Tapi ya nggak apa-apa dengan pekerjaan sekarang, lingkungan sekarang, keluarga sekarang, teman-teman sekarang, Masya Allah saya berterima kasih sekali, dan Allah itu sayang banget sama kita. Benar, sayang banget, benar. Dan thank you loh sudah membagikan apa yang kamu rasain. Sama-sama. Aku juga pasti, kita semuanya pasti selalu doain kamu sehat dan selalu doa yang sama Ren. Amin. Dan selalu penuh semangat menjalani hidup ini. Itu loh, itu yang kamu itu identik dengan excitement, semangat. Hal biasa yang kita lewati itu kalau kamu yang nyeritain itu jadi beda gitu. Angle-angle dan point of view-nya itu bisa jadi lebih meletup-letup dan seru gitu loh untuk disimak gitu loh. Hal-hal kocak gitu selalu ada gitu loh, itu yang ditunggu gitu. Jadi jangan pernah berubah dari itu. Aku yakin tidak hanya di lingkungan circle kita, di circle kamu yang lain pun aku yakin kamu tuh tetap jadi orang yang sama seperti itu. Orang yang ditunggu karena selalu menjadi glue of the crowd dan selalu jadi yang bikin ramenya gitu ya kan. Terus sih thank you banget ya udah mau datang ke acara aku. Waktumu nggak kenapa-kenapa nungguin aku apa-apa kesiangan, maaf ya pompa air itu. Thank you banget ya, dan mudah-mudahan kita nanti bisa ngobrol lagi di bahan obrolan yang lain lagi yang seru-seru lagi ya. Mungkin kalau boleh usul beberapa orang gitu Ren. Penuh dong layarnya orang ini, jangan cuma begini doang, dong lebih proper gitu. Ya Allah. Ini kan masih iseng-isengan gitu. Makin serius. Sukses selalu buat Reni, buat pemirsa semuanya juga. Pemirsa dong. Kalau lihat yang tadi, satu boleh ya Ren ya, lihat yang tadi paparan sih, Allah PNS banget. Apa sih obrolan kita tadi? Jangan kemudian membayangin aku tuh pede banget, aku udah keren. Enggak sama sekali. Aku cuma ingin bilang bahwa kita bisa lebih baik, dan balas dendam itu nggak selalu buruk kalau kita bisa menemukan jalan yang tepat. Benar. Balas dendam itu nggak selalu dengan kebencian, cerita ke orang-orang, enggak. Itu memang cukup hanya kita dan beberapa orang yang tahu, tapi kalau ada white lies, nah ini ada white revenge gitu ya enggak. Jadi untuk alasan yang baik gitu bentuknya aja, tapi sebenarnya yang dilakukan justru semakin memperbaiki keadaan. Enggak sih. Thank you ya Susi, thank you banget sama-sama. Teman-teman juga makasih banget ya udah mau mampir. Nanti kapan-kapan mampir lagi kalau kanal aku ini untuk my favorite person itu
tayang setiap hari Minggu. Aku uploadnya pasti sekitar, pokoknya di hari Minggu deh, antara siang atau sore gitu. Jadi mampir terus ke kanal ini ya, mudah-mudahan kalian juga selalu happy dan juga selalu sehat. Sampai ketemu. Bye-bye. Dadah. Sehat selalu.